Hostnya bisa tolong kasih saya permission untuk share konten ya. Oke, thank you. Kita mau belajar firman Tuhan bersama. Satu cerita yang sangat terkenal, saudara mungkin sering dengar, yaitu tentang cerita tentang wanita yang mengalami pendarahan. Jadi saya akan share ayatnya ada di dalam Lukas, pasalnya yang ke-8, pasal 8 ayat 43. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi ini cerita terkenal sekali, jadi menarik. Kenapa cerita ini menarik? Karena wanita ini ternyata menunggu 12 tahun sampai dia mengalami namanya kesembuhan. Dan saya tahu, dari cerita ini kita tahu bahwa wanita ini punya dream, punya mimpi, punya impian untuk disembuhkan. Jadi fokus wanita ini, perempuan ini selama 12 tahun fokusnya cuma satu, yaitu mengalami kesembuhan. Pelajaran apa yang kita dapat dari perempuan ini, dari wanita ini, yaitu untuk stay in faith, untuk tetap beriman, untuk tetap percaya. Tadi sebelum kita masuk ke pujian penyembahan, ada saudari Fern tadi ya cerita bagaimana dia sekolah teologi dan saya mengerti pergumulannya dia, apalagi tadi dia cerita tentang pelajaran bahasa Ibrani, bahasa Hebrew itu memang susahnya amit-amit, saya mengerti. Jadi saya sudah melaluinya, jadi tetap bertahan, Fern. Haleluya. Jadi cerita wanita ini fokusnya cuma satu, dia ingin mengalami kesembuhan dari pendarahannya. Dan angka 12 ini menarik, saudara. Kalau saudara pelajari, ini cerita tentang wanita ini terselip di antara ceritanya waktu itu Tuhan Yesus berjalan, disertai banyak orang, rombongan banyak orang, dan tiba-tiba ada seorang yang mempunyai jabatan kepala sinagog yang menghampiri dia, yang minta Tuhan Yesus datang. Kenapa? Karena anak perempuannya sedang sakit parah. Dan kalau saudara tahu ceritanya, umur dari anak perempuan kepala sinagog ini 12 tahun juga umurnya. Jadi waktu anaknya dilahirkan, perempuan ini mulai sakit. Menarik sekali. Dan saudara lihat bagaimana kepala sinagog ini dihalang-halangi oleh perempuan ini yang mengalami kesembuhan dari pendarahannya. Tetapi kepala sinagog ini enggak menghalau perempuan itu, kepala sinagog ini tidak tendang minggiro, dan cepat Tuhan Yesus datang ke tempatku, kamu kok menghalang-halang. Tetapi dia sabar, kepala sinagog. Dari situ kita belajar supaya sabar. Seperti Feren tadi cerita juga, supaya kita tetap sabar dalam tadi saudari Amel juga cerita, supaya kita tetap sabar, tetap teguh, tetap berharap, tetap percaya. Dan angka 12 ini menarik. Kalau saudara pelajari Alkitab, ada 12 murid Yesus, ada 12 suku Israel. Jadi rupanya angka 12 ini istimewa juga di dalam Alkitab. Tetapi jangan pasang togel, atau saudara judi nanti, angka 12 ini keramat, saudara pasang togel angka 12. Jadi ingat cerita waktu Tuhan Yesus masih muda, Tuhan Yesus waktu seumur kalian, youth ini, dia pergi ke bait Allah, bukan seumur kalian sih, seumurnya anak remaja. Dia pergi ke bait Allah, saat itu umur Tuhan Yesus 12 tahun juga. Jadi intinya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, seperti perkataannya Paulus kepada Timotius. Dan apalagi membuat kemudaanmu ini membuat engkau diremehkan. Apalagi waktu engkau punya dream, engkau punya impian, engkau punya visi, engkau diremehkan. Tetap pandang, punya visimu, tetap bertahan dalam visimu itu. Karena visi itu artinya melihat ke depan, pandangan ke depan. Amsal katakan, where there is no vision, the people perish. Jadi ketika tidak ada visi, umatku binasa. Jadi Tuhan katakan pentingnya visi itu, pentingnya dream itu, pentingnya impian itu buat kita. Dan saya tahu banyak di tengah pandemi seperti ini, malah banyak yang ingin jadi dokter. Saya dengar, saya kan lumayan aktif baca di sosmed, banyak yang ingin jadi dokter. Malah aneh kan, banyak dokter-dokter yang meninggal karena mereka di front line, tetapi malah banyak yang ingin jadi dokter, ingin jadi suster. Mereka punya dream, mereka punya impian. Jadi mimpi-mimpi kalian, saya percaya semua dari kalian punya mimpi.
punya impian, saya nggak tahu mimpi saudara, tapi yang pasti kalau saudara, saya nggak punya mimpi kok. Berdoalah minta mimpi, saudara. Karena Amsal katakan where there is no vision, kalau nggak ada visi, nggak ada mimpi, nggak ada pandangan ke depan dalam hidupmu, kau nggak punya purpose, kamu nggak punya tujuan hidup. Dan itu bikin broken, jiwamu jadi malas, jadi engkau jadi malas-malasan, engkau jadi tidak punya gairah hidup. Karena itu kita butuh visi, kita punya impian, kita punya seperti Yusuf yang dikasih vision sama Tuhan, dikasih dream. Dan dari pelajarannya Yusuf kita tahu supaya kita nggak sembarangan ceritakan mimpi kita, impian kita. Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan dan dia cerita sama saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya bukan malah dukung si Yusuf, wah hebat kamu Yusuf, kita dukung kamu, enggak. Malah dimasukkan ke sumur, malah dijual jadi budak gara-gara mimpinya dia. Karena itu kalau saudara punya mimpi, punya impian, jangan sembarangan cerita. Cerita kepada orang-orang yang engkau percaya. Mungkin kau percaya di komunitas ini, di komunitas youth ini, saudara percaya semua orangnya, cerita. Kalau saudara, aku nggak percaya sama Amel, aku cerita sama yang lainnya ada. Silakan, saudara. Pokoknya cerita dengan orang yang engkau percaya. Kalau engkau percayanya sama Amel, cerita sama Amel. Orang-orang yang mendukung mimpimu, orang-orang yang berdoa buat engkau, orang-orang yang mensupport engkau, yang menopang engkau. Jadi pilih-pilih orang dari pelajarannya Yusuf, pilih-pilih orang waktu engkau menceritakan mimpi. Jadi saya tahu nggak semua orang harus jadi pendeta seperti si Feren. Amin Feren. Jadi ada yang seperti Ciamel yang ya amin. Ada yang seperti Ciamel yang bekerja di tempat sekuler. Ada beberapa yang tadi cerita bagaimana nggak semua orang intinya harus jadi pendeta. Jadi Feren juga tadi cerita kalau dia masuk sekolah teologi, dia aslinya bukan kepingin masuk sekolah teologi kan. Tetapi saya yakin itu bukan kebetulan. Saya yakin bukan kebetulan, Tuhan taruh kamu di situ. Jadi bukan kebetulan kamu bisa sekolah teologi ya. Jadi satu yang pasti, tetap dalam iman kalian di dalam Kristus, taruh mimpi kalian di tangannya Tuhan. Taruh visi kalian di tangannya Tuhan. Saya pernah saya dulu kan lulusannya Abetsam. Mungkin banyak dari kalian juga lulusannya Abetsam. Saya pernah di tempat yang sama seperti kalian. Setelah itu, youth ini yang pertama merintis, saat itu youth belum ada. Jadi setelah saya selesai Abetsam, itu sudah mulai kuliah. Betul ya, Abetsam sudah kuliah jajaran kan yang masuk Abetsam, masuk remaja karena terlalu tua. Rasanya tua. Sadarlah kalian sudah tua. Jadi kalau sudah umurnya sudah mulai kuliah 18 tahun ke atas, itu nggak ada tempat. Waktu itu nggak ada tempat. Jadi either kalau kita pilihannya cuma ke umum atau ya cuma ke umum pilihannya nggak ada lagi karena nggak ada youth waktu itu. Jadi saya masih ingat saya dengan saudari Ling, dengan saudari Yeni, kalau saudara masih ingat Ci Ian itu, yang jualan tahu itu lain cerita. Jadi itu yang mulai merintis youth ini. Jadi kita generasi pertamanya youth dengan saudara Yulianto juga, dan saya nggak tahu ya, Yulianto nggak ada ya malam hari ini ya. Jadi dia bisa bersaksi, bisa cerita buat saudara, dan saya ingat waktu itu saya selesai sekolah teologi ya. Jadi saya selesai sekolah teologi dan saya blank, saudara. Nggak ada visi. Jadi visinya selesai. Setelah itu bingung mau ngapain Tuhan. Jadi saya doa dan setiap kali saya berdoa, saya ingat tiba-tiba Tuhan kasih impresi begitu. Satu kata muncul, nation. Dan saya nggak ngerti, saudara. Saya nggak cerita sama siapapun. Saya berdoa, berikutnya beberapa hari kemudian doa keluar lagi, nation. Kata-kata cuma nation gitu aja. Setelah itu saya berdoa, keluar terus. Tiba-tiba setelah lulus itu, saya sudah wisuda dan saya dapat kontak dari Dallas, dari Texas, dari Amerika, saudara. Satu teman saya hubungi saya dan dia berkata, Heri, saya dengar kamu baru lulus sekolah teologi ya, dan apa namanya itu, di sini ada kesempatan, opportunity untuk kamu melanjutkan sekolah kamu. Dan mereka sediakan beasiswa penuh, full scholarship. Jadi
kamu tinggal berangkat aja begitu. Ya sudah, saya coba apply, saudara. Saya coba apply dan Tuhan atur sampai akhirnya saya dapat full scholarship itu. Jadi tidurnya gratis, tempat tidur disediakan, sekolah disediakan, tuitionnya gratis, dan makannya juga disediakan, saudara, 3 kali sehari. Jadi saya tinggal berangkat saja. Saudara tahu itu nama sekolahnya apa? Christ for the Nation. Waktu saya keterima di sana, full scholarship, saya doa sama Tuhan. Tuhan mesti full scholarship. Tuhan mesti full scholarship, itu tandanya. Kalau engkau ingin saya pergi ke sana, itu full scholarship. Dan ternyata dikasih oleh mereka. Dan setelah itu baru sadar saya, nama sekolahnya Christ for the Nation. Itu visi, saudara. Itu dream saya pribadi. Saya nggak tahu dream saudara, saya nggak tahu impian saudara, tetapi saya percaya saudara semua punya impian masing-masing. Dan saudara jangan menyerah, saudara jangan give up, jangan sampai saudara kehilangan visimu, jangan sampai saudara kehilangan mimpimu, impianmu itu. Terus taruh impianmu di dalam tangannya Tuhan. Seperti perempuan yang 12 tahun itu nggak sebentar, saudara. Saya ini pria, jadi saya nggak bisa mengalami namanya pendarahan. Itu kalau saudara pikir pendarahannya perempuan ini penyakitnya mimisen, bukan, saudara. Dalam bahasa aslinya itu pendarahannya itu haid, menstruasi. Yang perempuan ini, kaum perempuan di sini, wanita di sini pasti tahu. Namanya menstruasi itu nggak gampang. Namanya menstruasi itu nggak mudah. Kenapa? Biasanya saya nggak tahu, 3 hari sampai 1 minggu kan, betul ya? Antara 3 hari sampai 1 minggu, itu keluar darah. Dan itu bikin lemes, bikin nggak enak, semua mood-nya hilang. Pokoknya nggak enak. Ini perempuan bukan cuma 1 minggu. Ini perempuan 12 tahun. Dan mana itu fokusnya dia, dream-nya dia, impiannya cuma satu, sembuh. Karena 12 tahun yang mengalami menstruasi, nggak normal, saudara. Nggak normal sekali. Jadi selama 12 tahun ia mengalami namanya haid. Dan ia punya satu impian, dan ia ketemu namanya Yesus. Dan ia mengalami namanya kesembuhan. Saya beri kontennya lagi sebentar. Jadi perempuan ini punya impian, dan ia berkata, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan di sana, jubahnya. Saya akan lanjutkan lagi. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saya tebalin di sana kan, jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Perhatikan di sana. Jadi yang pertama tadi itu stay in faith, tetap dalam impianmu, tetap percaya, tetap beriman. Yang kedua, jangan menunggu, saudara. Seperti perempuan ini, dia tadi barusan kita baca, dia melihat asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Beneran ia jamah jumbai jubah Tuhan Yesus dan ia akhirnya sembuh. Jadi jangan menunggu, jangan pasif, saudaraku. Jadilah orang yang aktif seperti perempuan ini. Jadi jangan menunggu disentuh oleh Yesus, jadilah orang yang menyentuh Yesus. Waktu saya tahun 2000-an, ada satu buku yang terkenal, mungkin saudara pernah baca, namanya judul bukunya itu God Chaser, yang nulis Tommy Tenney. Saudara mungkin pernah baca, pernah ingat buku itu, tahun 2000-an itu terkenal sekali buku itu. Dan saya ketemu orangnya, saudara, Tommy Tenney, penulisnya buku itu. Saya foto-foto sama orangnya, saya minta tangannya dia, tapi fotonya hilang. Bukunya masih ada, tapi fotonya hilang, saudara. Nggak tahu kemana. Tapi yang pasti dari buku itu kita belajar sesuatu yang menarik. Kenapa? Dia menekankan di buku itu bahwa kita ini harus jadi God chaser dalam hidup kita. Kita harus mengejar Tuhan. Terus rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Terus rindu dan haus akan firman Tuhan. Dan kita perlu punya passion itu, kita perlu punya spirit itu, semangat itu untuk mengejar Tuhan. Jangan menunggu Tuhan hadir. Tuhan buka jalan Tuhan untuk impianku. Jangan menunggu, saudara. Saat saudara melangkah dengan iman, saat saudara melangkah
untuk mengejar impianmu dengan iman, saudara tahu bahwa saat engkau mengejar Tuhan, Tuhan akan menyertai, hadiratnya akan menyertai engkau. Jangan menunggu. Ini menarik, saudara. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Jadi saudara lihat ini perempuan itu, dan saudara lihat jubah itu seperti itu, saudara. Jubah ini orang Yahudi, semua orang Yahudi laki-laki memakai jubah ini, saudara. Karena sesuai perjanjian lama. Dan jubah ini ada namanya, saudaraku. Jubah ini dalam bahasa Hebrew-nya itu tzitzit namanya. Jadi saudara lihat sini ini yang modern. Jadi namanya tzitzit. Dan jubah ini menarik, saudara. Kenapa? Di dalam kitab Bilangan, saya akan bukakan di saudara. Di dalam kitab Bilangan pasal 15, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka. Turun-temurun dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuk benang ungu kebiru-biruan. Yang tadi gambarnya kita tunjukkan, tadi kita lihat. Jadi mereka di dalam jubah mereka ada namanya jumbai-jubah. Untuk apa, saudaraku? Ada alasannya. Tuhan kasih alasannya di ayat berikutnya, saudara. Saya bukakan, saudara. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Jadi jubah yang dipakai Tuhan Yesus itu, engkau akan mengingat sesuatu kepada segala perintah Tuhan. Sesuatu itu adalah perintah Tuhan. Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku. Tadi kan di sana. Jadi jubah itu mengingatkan kita akan perintah Tuhan, mengingatkan kita akan janjinya Tuhan. Dan wanita itu melihat jubah itu, dia lihat dan dia percaya bahwa ada janji kesembuhan. Dia percaya ada janjinya Tuhan saat ia melihat jubah dan ia menyentuhnya, ia menjamahnya, dan terjadi kesembuhan. Dan saya berdoa setiap dari saudara bisa melihat jubah itu dalam hidup. Saat engkau punya impian, engkau punya dream, punya visi, engkau melihat jubah itu sentuh. Jadilah God chaser, jadilah orang yang mengejar Tuhan, yang berusaha menjamah, berusaha menyentuh sit-sit tadi itu, jubahnya Tuhan Yesus. Jadi kita Bilangan ini mengingatkan bahwa jubah itu untuk mengingatkan kita semua akan peringatan, akan firman-Nya, akan janjinya Tuhan, akan penyertaannya, akan apapun yang kau perbuat Tuhan ada di sana. Jadi yang kedua, jangan menunggu, do not wait. Jangan menunggu dijamah oleh Tuhan. Jadilah orang yang rindu menjamah Tuhan seperti wanita. Rindu jadi God chaser, orang-orang yang mengejar Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan belajar bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Saya akan bacakan, saudara. Markus 6 ayat 56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya ia diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi ada mukjizat di sana, saudara. Ayat berikutnya, saya akan lanjutkan, saudara. Ketika wanita itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, akhirnya Tuhan Yesus kan dalam cerita itu Tuhan Yesus berkata ada power yang keluar, ada urapan yang keluar dari tubuhku. Lalu murid-muridnya berkata, Tuhan, banyak orang di sini, semua menyentuh Engkau gitu. Terus ketika ada keluar ayat ini, Lukas 8:44, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Perhatikan di sana, saya tebalin di sana, ia datang dengan gemetar. Kenapa perempuan ini gemetar, saudara? Kenapa wanita ini gemetar? Waktu ketahuan Tuhan Yesus berkata, ada energi yang keluar, ada power, urapan yang keluar dari buku. Waktu perempuan itu menjamah.
Kenapa wanita ini gemetar? Karena ia sakit pendarahan, seperti yang saya tadi ceritakan. Ia mengalami menstruasi selama 12 tahun. Dan ada ayatnya ternyata, saudara. Saya akan bukan di saudara. Ayatnya di dalam Imamat pasal 15. Ini alasan kenapa ya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Perhatikan ya. Di dalam Perjanjian Lama, setiap wanita yang mengalami menstruasi, ia harus mengucilkan dirinya. Kenapa? Ia najis selama 7 hari, tadi firman Tuhan kata. Dan setiap orang yang disentuh oleh perempuan yang mengalami menstruasi, menurut Perjanjian Lama, ia juga menjadi unclean. Dan hari itu ia menyentuh Yesus. Ia menyentuh seorang rabi, dan ia bikin rabi itu unclean. Dan supaya jadi clean lagi, supaya unclean-nya hilang, itu banyak ritualnya, banyak liturginya. Itu bikin repot orang kalau sampai kesentuh. Jadi harus ada persembahan, ada percikan, ada macam-macam. Pokoknya saudara baca di kitab Imamat. Bikin repot orang. Karena itu wanita ini gemetar. Wanita ini gemetar. Kenapa? Dia bikin seorang rabi besar bernama Yesua, Yesus ini. Jadi najis, jadi unclean. Dan dia ketahuan. Kan poinnya di situ, ia ketahuan. Sampai ia gemetar begitu. Dan dalam bahasa Inggrisnya kalau saudara buka itu gemetarnya itu nggak main-main, shivering, saudara. Kalau saudara, saya nggak tahu, saudara di sini nggak ada salju masalahnya. Saya dulu di Amerika itu tinggal di Dallas, Texas itu jarang mengalami salju, saudara. Karena apa namanya itu dinginnya cuma dingin, hawanya dingin, tapi saljunya jarang turun. Tapi saya pernah ke Colorado, saudara. Mengunjungi teman saya di Colorado. Dan saya tahu namanya shivering di Colorado itu. Karena mereka kalau setiap kali ada salju turun, itu bisa tebalnya itu bisa 2 meter dari tanah, dari jalan. Tebalnya salju itu bisa 2 meter. Jadi semalam-malaman itu hujan salju, paginya itu sudah 2 meter. Dan di sana saya sering keluar di jalan, diajakin keluar, dan itu sampai saya tiru orang Barat, orang bule, bagaimana mereka bisa tahan dingin. Jadi mereka punya namanya, kalau di Indonesia itu kita cuma pakai celana dalam. Di sana ada namanya baju dalam. Jadi namanya long john. Jadi baju itu sepanjang lengan begini. Jadi seperti sweater panjangnya. Jadi mereka nempel, tapi bahannya itu nempel di kulit. Dan setelah itu mereka pakai baju biasa, lengan panjang. Setelah itu mereka pakai sweater. Jadi sudah rangkap 3. Setelah itu mereka pakai jaket tebal lagi, rangkap 4. Itu baru bisa tahan suhu di bawah 10 derajat, minus 10 Celcius, 10 derajat Celcius. Kadang-kadang sampai 20, minus 20 derajat Celcius seperti itu. Dan waktu itu saya saya sempat ketinggalan jaket saya keluar, cuma pakai sweater. Cuman ketinggalan 1 lapis saja, itu saya mengalami namanya shivering. Itu dingin tak tertahan. Maksudnya gemetar nggak bisa ditahan. Saudara gemetar sendiri. Ya, sini banyak lulusannya YPPI ya, betul ya. Kalau lulusan YPPI, tahu saudara pernah ke Trawas kan ya. Saudara mungkin pengalaman shivering itu bisa saudara alami di Trawas itu. Kalau saudara dipaksa bangun jam 5 kan, waktu di Trawas itu harus bangun pagi kan, jam 5 atau setengah 6 harus sudah dibangunin sama pionernya. Siapa yang pioner di situ? Jadi dipaksa itu, pioner benci sama anak-anak. Kenapa? Ya itu, bangunin orang jam 5, terus macam-macam pokoknya. Pokoknya yang YPPI pasti tahu. Jadi setiap tahun yang bukan anak YPPI, saya ceritakan singkat bahwa anak YPPI itu setiap tahun at least paling enggak 1 kali dipaksa, saudara, dipaksa ke Trawas, itu nginep 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam, saya lupa. Dan itu tinggalnya di kayak gubuk begitu kan. Zaman saya dulu itu pernah tinggal di tenda, saudara. Terus akhirnya jadi joglo begitu kan. Dan
itu jam 5 pagi dingin kan. Jadi kalau saudara yang kelupaan bawa jaket, itu ngalami namanya shivering itu. Jadi gemeter sendiri, nggak bisa tahan itu. Saudara diemin, tetap gemeter, saudara. Kenapa? Dinginnya nggak tertahan. Apalagi yang cowok-cowok mesti mandi di pancuran itu, pasti tahu namanya shivering. Yang cewek-cewek saya nggak tahu. Itu di apa namanya, kamar mandi cewek kan beda kan. Tempatnya kan tertutup kan. Kalau yang cowok itu di pancuran, kalau saudara pernah ke pancuran itu terbuka, saudara. Ya masih ditutup sih, tapi saya maksudnya angin itu keluar masuk angin itu. Dan itu dingin. Jadi kalau saudara pingin apa namanya itu masuk muri, mandi tercepat, mandilah di pancurannya Trawasi. Cepat mandinya, saudara. Kenapa? Karena kedinginan. Dan itu shivering nih, saudaraku. Perempuan itu mengalami hal ini. Gemetarnya itu nggak tertahankan, karena dia takut luar biasa. Karena dia takut luar biasa dengan namanya ketahuan bahwa ia bikin seorang rabi besar yang bernama Yesus ini unclean. Tetapi reaksinya Tuhan luar biasa. Saudara, ini reaksinya Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Kau pergilah dengan selamat. Luar biasa. Jadi kita tahu dari reaksinya Tuhan ini, kita tahu bahwa Tuhan kita ini full of grace, penuh dengan kasih karunia. Itu poin yang ketiga. Bahwa dia Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Apapun pergumulanmu, apapun yang kau hadapi dalam hidup, ketahuilah bahwa Tuhan kita ini full of grace. Dan kasih karunia itu akan menyertai engkau seumur hidup. Penyertaannya akan menyertai engkau seumur hidup. Perkataan yang sama itu akan menyertai engkau. Perkataan yang sama dengan diberikan kepada perempuan itu akan menyertai engkau seumur hidup. Bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Pergilah, kejarlah dream itu dengan selamat, dengan kasih karunia itu. Saudara mungkin pikir wanita ini selesai ceritanya di sini. Kalau saudara pelajari sejarah gereja, saudara, ada namanya cerita di luar Alkitab, saudara. Dan ternyata wanita ini nggak selesai ceritanya di situ. Wanita ini namanya Veronica. Dan kalau saya kitab wanita ini waktu Tuhan Yesus salib. Waktu Tuhan Yesus memanggul salibnya, kalau saudara masih ingat itu. Tuhan Yesus jatuh kan. Waktu dia jatuh, dia memanggil salibnya. Dia tergeletak, dia terduduk, ada seorang wanita menghampiri dia, yaitu Veronica ini. Dan Veronica ini memberikan kain kepada Tuhan Yesus untuk membasuh wajahnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ingat Veronica, dan Veronica itu ingat dengan Tuhan Yesus, diberikan kain dan dibasuhkan ke mukanya Tuhan Yesus untuk membasuh darahnya Tuhan Yesus, pelunya Tuhan Yesus, darahnya Tuhan Yesus, membasuh semua apapun yang ada di wajah Tuhan Yesus. Dan kain dari Veronica ini dibawa oleh Veronica. Jadi the veil of Veronica. Dan apa namanya itu, Veronica ini dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dia dipakai? Akhirnya Tuhan Yesus disalib. Dan cerita ini kain dibawa terus oleh Veronica. Dan setiap orang yang menyentuh kain ini disembuhkan juga. Jadi kain ini membawa urapannya Tuhan Yesus. Kalau saudara baca, Paulus pun sapu tangannya dibawa untuk ditaruh di orang sembuh. Sama dengan cerita kain ini. Sampai akhirnya ada satu kaisar Roma yang sakit keras, dan ia tahu Veronica punya kain ini. Veronica ini sampai membawa Injil Tuhan ke kaisar itu, saudara. Kaisar Agustus. Dan ia bawa kain ini, ditaruh di kaisar itu sembuh. Saudara. Jadi Veronica veil ini. Jadi cerita ini nggak selesai. Saudara. Jadi bagaimana perjumpaan dia dengan kasih karunia-Nya Tuhan membuat dia menjadi pribadi yang berubah. Dia nggak takut lagi memberitakan Injil sampai ke kaisarnya Roma. Dan saya berdoa untuk setiap anak-anak muda di youth ini, perjumpaanmu dengan kasih karunia Tuhan membuat engkau pribadi yang berbeda juga. Jangan sampai engkau tetap sama. Orang-orang bilang itu
puancet aja. Amel itu dari dulu puancet aja. Enggak, Amel sudah berubah banyak, saudara. Karena saya kenal dia dari Agetsan juga. Jadi waktu dia masih kecil sekali, saya sudah tahu dia, kenal dia, dan sudah berubah banyak. Saudara. Dan saya berdoa semua anak-anak youth sini, jangan sampai saudara nggak berubah. Berubahnya itu lebih baik maksud saya. Jadi firman Tuhan menjanjikan saat engkau bertemu dengan Yesus, engkau bawa dream itu seperti kita bahas hari ini. Engkau bawa impian itu. Jangan sampai impianmu itu hilang, saudara. Jangan sampai engkau menyerah, jangan sampai engkau give up. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang penuh kasih karunia. Kita punya Tuhan yang akan selalu menyertai kita. Amin. Saya kembalikan kepada saudara Ayu Amel.